Muhammad. Para sedulurku, kali ini saya akan membuat tutorial tentang mengenal dan menjelaskan fitur-fitur yang ada di aplikasi edit video. Jadi bagi Anda YouTuber pemula atau yang ingin. Oke, kita lanjutkan. Jadi di dalam aplikasi InShot ini saya sudah membuat beberapa atau banyak video yang saya simpan di InShot. Jadi setiap kali membuat edit video itu pasti muncul di draft aplikasi InShot. Jadi ini ada 16 yang sudah saya buat ya, belum saya hapus. Oke, saat ini kita mengenal fiturnya terlebih dahulu. Jadi jika kalian ingin membuat video, pertama klik video, kemudian klik baru. Nah, jadi di sini kalian nanti ada banyak video ya. Ada banyak video yang sudah kalian simpan di galeri HP masing-masing. Jadi tinggal pilih salah satu saja. Jadi untuk saat ini saya akan membuat mengedit video yang sudah saya simpan videonya. Oke, saya akan membuat mengedit video yang durasi yang 5 menit 18 detik ini. Oke, saya klik ya videonya. Oke, setelah udah centang seperti itu baru klik centang bawah kanan warna hijau. Nah, jadi video yang kalian mau edit itu yang sudah Anda pilih ini masuk ke aplikasi InShot. Jadi aplikasi InShot ini bisa gratis, ada yang gratis dan ada yang berbayar. Saya untuk kali ini saya menggunakan aplikasi InShot yang berbayar. Biasanya kalau gratis itu muncul iklan ya pada saat kita simpan, itu kita muncul iklan, sama di sini ada background InShotnya. Tapi InShot ini bagus ya, jadi bisa di delete walaupun kita masih menggunakan gratis. Enggak seperti KineMaster tidak bisa di delete jika tidak berbayar. Kalau InShot bisa gratis, itu bisa di delete background InShotnya. Tapi pada saat kita mau menyimpan video yang sudah kita edit, itu dia muncul iklan terlebih dahulu. Dan fitur-fiturnya juga terbatas kalau gratis. Tapi bagi pemula bisa memakai versi gratis dulu. Oke, jadi ini saya memakai versi berbayar untuk InShot. Jadi di sini ada beberapa menu ya. Saya jelaskan satu persatu dari sebelah kiri. Jadi di sini ada menu kanvas. Sebelah kiri itu ada menu kanvas. Fungsinya menu kanvas adalah untuk mengatur layar video yang ada di HP Anda atau tampilan pada saat membuat konten YouTube. Contohnya, oke, kita klik kanvas. Jadi posisi video kami itu seperti ini ya. Jadi posisi video ini adalah landscape. Tahu landscape dari mana? Jadi landscape, jadi itu lebih panjang, lebih lebar ya. Ukuran videonya lebih lebar dan ukuran tingginya lebih kosong. Nah, atas bawah itu kan ada layar yang kosong warna hitam. Nah, itu tandanya video ini adalah landscape, jadi lebih lebar, tingginya lebih pendek. Oke, seumpamanya kita mau mengatur video kita ya, tampilan video kita, caranya klik kanvas. Jadi kanvas ini ada beberapa pilihan. Jadi pilihan sesuaikan 1:1, 4:5, 16:9, 9:16, 3:4, 4:3, 2:3, 3:2, 2:35, 2:1, 1:2. Nah, ini untuk fungsi berbagai macam-macam. Jadi sesuai dengan keinginan para pembuat atau pembuat konten atau yang mau ngedit video. Kita klik satu-satu contohnya, sesuaikan. Jadi sesuaikan, dia bentuknya seperti ini tampilannya.
1:1 seperti ini tampilannya, 4:5, 16:9, 9:16, 3:4, 4:3, 2:3, 3:2, 2:35, 2:1, dan 1:2. Ini adalah pilihan-pilihan yang ada di InShot. Tapi karena ini video akan saya buat untuk konten YouTube, biasanya kalau untuk setting tampilan video, jangan salah ya, itu tergantung pada saat kita membuat video. Contohnya begini, pada saat Anda membuat video, itu kamera handphone Anda itu posisinya portrait apa landscape. Maksudnya portrait adalah posisi kamera itu berdiri, itu nama portrait. Kalau bahasa komputernya itu portrait. Jadi pada saat dulur-dulur membuat videonya, itu posisi handphonenya itu berdiri. Ya, itu biasanya menggunakan settingan supaya full layar di handphone pada saat penonton membuka channel Anda, itu dia dibuka itu videonya full. Karena ada beberapa banyak ya yang bagi pemula yang editor itu tidak tahu fungsi dari editor video. Loh, video saya kok selalu separuh, tidak full, padahal saya waktu membuat videonya itu full. Itu karena settingan waktu edit videonya salah. Saya juga pernah melakukan hal seperti itu waktu saya belum tahu. Jadi kalau posisi video Anda, membuat video Anda waktu itu posisinya berdiri HP-nya, berarti itu Anda harus memilih kanvasnya yang 9:16 seperti ini. Nah ini Anda bisa melihat di layar ini, itu posisinya bahwa video Anda tidak full. Saya memilih 9:16, ini posisi layarnya tidak full. Nanti gambarannya seperti ini. Kenapa tidak full? Karena masih ada tampilan warna hitam atas bawah. Jadi dulur-dulur bisa melihat tampilan warna hitam atas bawah, bahwa ini salah kita nyetingnya. Jadi video ini saat dibuat itu posisi kameranya itu atau posisi HP-nya adalah landscape atau horizontal atau tiduran. Makanya harus memilih yang settingan yang 16:9. Jadi 16 itu maksudnya lebarnya, 9 itu tingginya. Kalau 9:16, 9 itu lebarnya, 16 itu tingginya, jadi lebih tinggi. Itu, dan ukurannya lain juga seperti itu. Jadi kebanyakan para editor itu memakai, di antara editor YouTuber itu memakai dua ukuran ini. Kalau enggak 16:9 itu 9:16. Kalau 16:9 berarti posisi waktu membuat videonya itu posisi HP-nya tidur atau landscape horizontal. Kalau layarnya 9:16 berarti waktu membuat videonya posisi kameranya itu HP-nya berdiri atau portrait atau vertikal ya. Ini video saya ini horizontal ya. Karena posisinya itu waktu saya membuat video itu posisi HP-nya adalah tiduran atau horizontal. Oke, nah bahwa kita tahu bahwa si video ini dibuat landscape atau portrait itu dari layarnya sudah full. Nah pada saat saya memilih layarnya yang 16:9, video saya ini full, tidak ada yang kosong. Nah jadi nanti tampilan di YouTube-nya atau di HP pada saat orang menonton itu full layar, jadi enggak setengah, enggak kecil. Oke, kita pilih, saya pilih yang 16:9. Oke, kita klik centang warna putih yang sebelah kanan itu, samping tulisan kanvas, kita klik. Nah udah selesai. Jadi ini settingannya sudah, secara layar monitornya sudah benar. Oke, sekarang saya mau menjelaskan yang musik. Jadi musik ini,
Nah, musik ini ada beberapa pilihan ya. Jadi ada musik, ada efek, ada merekam. Jadi musik, kita klik musik. Nah, jadi musik ini adalah ada di bawaan aplikasi edit video atau InShot. Atau ada juga yang kita ambil dari video yang kita download di luar dari aplikasi ini. Anda bisa memilih impor, diimpor. Nah, di sini. Nah, karena masukan. Nah, di sini bisa memakai rekaman Anda atau video Anda sendiri atau lagu-lagu dari luar. Itu bisa yang Anda download dari luar itu bisa kalian ambil dari galeri video Anda. Oke, karena tapi kebanyakan kalau sebagai konten YouTuber itu menggunakan hak cipta orang lain atau yang ada lagunya itu tidak diperbolehkan, nanti kena hak cipta. Kecuali Anda artis dan mempunyai lagu tersendiri, itu bisa memakai dengan lagu-lagu Anda sendiri, ciptaan-ciptaan Anda sendiri. Karena di sini saya bukan artis, bukan penyanyi, maka saya tidak memakai video dari luar. Saya kembali lagi ke menu sebelumnya. Oke, klik back. Oke, jadi saya mencoba. Ini pun di sini ada lagu-lagu yang disediakan oleh InShot. Ini biasanya lagu yang ada suaranya itu kena hak cipta pada saat kita upload di YouTube. Tapi kalau yang musik, hanya musik saja, biasanya itu tidak kena hak cipta. Oke, saya hanya di sini adalah menyontohkan saja ya. Saya menggunakan musik yang pop, yang dazzling. Oke, saya klik. Nah, di sini ada banyak pilihan. Ada pilihan atas sampai bawah. Saya pilih salah satu aja, yaitu saya mau menggunakan lagu yang Keep Me High. Oke. Kita putar. Nah, ini contohnya ya. Jadi itu batasnya waktunya adalah 4 menit 59 detik. Lagu seperti ini ada suaranya. Ada suaranya itu biasanya kalau dipakai untuk konten YouTube itu kan Oke, ini karena hanya contoh saya pakai lagu ini. Caranya klik menggunakan. Oke, saya klik menggunakan. Nah, jadi sudah tampil di video ini. Jadi video yang tadinya tidak ada lagunya nanti bisa ada lagunya. Kita play ya untuk membuktikan bahwa video ini ada lagunya. Tapi kalau kalian bukan untuk konten YouTube, untuk ngedit hanya untuk di upload di Instagram atau di Facebook atau di media sosial lainnya, Anda bisa bebas menggunakan musik-musik seperti ini yang ada suara. Oke, contoh aja. Nah, tadinya tidak ada suaranya ya. Saya delete aja ini yang video aslinya. Oke. Saya delete. Nah, jadi videonya asli, nggak ada suaranya. Saya play lagi. Nah, tidak ada suaranya. Oke, berarti saya buang tadi suaranya ya. Oke, saya kembali lagi, centang. Nah, itu adalah fungsi musik. Nah, kita kembali ke musik lagi. Nah, di sini ada efek. Pertama efek, tadi musik udah, sekarang efek. Nah, jadi efek ini di sini ada diimpor, ada favorit. Jadi diimpor ini yang seperti yang tadi saya sampaikan video sebelumnya tadi, itu menggunakan efek dari luar atau yang Anda download dari browsingan atau dari Anda buat sendiri, itu bisa memakai impor tadi ya. Oke, ini salah satu aja saya menggunakan ini ya, yang populer ya. Saya klik aja efek yang populer seperti apa. 3, 2,
seperti ini kita gunakan ya. Seperti apa hasilnya, efeknya. 3, 2, 1. Nah, jadi efek ini biasanya dipakai untuk, karena ini 3, 4, 1, jadi dipakai biasanya kalau mau memulai video. Ini biasanya di awal video ya, taruh sini. Jadi untuk menggeser posisi ini caranya tekan agak lama sampai muncul agak gelap, baru digeser pakai tangan aja. Nah, dimentokin. Nah, di awal video ini. Nah, kita di awal video itu untuk mulai start seperti 1, 2, 3 go. Nah, seperti itu ya. Ini adalah efek. 3, 2, 1. Nah, oke. Jadi saya hanya memberikan contoh sepintas-sepintas aja, nanti para sedulur bisa kembangkan sendiri. Saya hanya memberikan pengenalan dari fitur-fitur ini. Jadi yang saya berikan contoh lagi bahwa suara-suara ini bisa diperbesar. Jadi caranya yang klik ini, tadinya kan seperti ini ya. Jadi klik dulu countdown-nya ini, klik, kemudian klik volume. Di situ ada gambar speaker atau volume. Nah, 3, 2, 1. jadi suaranya ini bisa diperkecil, bisa dihilangkan, atau bisa diperbesar. Saat ini volumenya kan 100%. Jadi bisa kita buat 20% agar bisa lebih jelas. Kadang orang berbicara itu kan ada yang pelan, ada yang sedang, ada yang kencang. Jadi untuk baca ini pelan, kita mau keraskan kembali. Caranya geser sampai 200% tuh, lebih kencang. Nah, kalau dikecilin, suaranya juga kecil. Nah, seperti itu ya. Baru kalau kencengin baru klik center. Nah, seperti ini. Suaranya bisa lebih kencang. 3, 2, 1. Oke. Nah, di sini Anda juga bisa memberikan durasi yang lebih panjang dari suara ini. Ini kan batasannya kan hanya berapa detik nih. Nah, dari 0 ya, kita geser aja. Nah, hanya 3 detik aja. Ini bisa diperpanjang. Caranya geser yang simbol minus itu. Geser. Oh, maaf, ini tidak bisa. Ini kalau yang nanti. Karena yang suara yang dari aplikasi ini sudah disetting hanya 3 menit. Jadi nggak bisa diperpanjang. Jadi ini sudah permanen ini. Oke. Karena ini hanya contoh saja, saya hapus saja ya. Kita hapus. Kemudian merekam. Di sini ada merekam. Jadi contohnya merekam itu pada saat Anda ingin membuat video yang tidak ada suaranya. Contohnya Anda membuat anak-anak Anda, para sedulur membuat video anak-anak Anda bermain. Contohnya bermain itu dia kan diam tuh, bermain. Nah, kalian mengomentari sendiri atau memberi penjelasan sendiri bahwa anak ini lagi ngapain, adik lagi ngapain, kakak lagi ngapain. Itu bisa Anda buat komentar sendiri. Awalnya Anda membuat videonya tanpa suara, Anda bisa membuat suara sendiri di dalam video itu. Nah, contohnya ya, ini video ini saya membuat perekaman suara. Oke, caranya klik merekam. Oke, di sini sudah mulai start. Nah, baru Anda, mikrofon sedang digunakan oleh aplikasi lain sekarang. Jika Anda ingin tetap merekam dengan suara, pastikan mikrofon tersedia. Oke. Karena ini ada suara lagi, karena takutnya bertabrakan, maka kita suaranya yang asli videonya kita hilangkan dulu ya. Caranya kita delete dulu ini. Kita delete. Oke, kita kembali lagi ke video awal, ke menu awal. Oke. Atau centang aja. Oke. Nah, ini kan ada suaranya. Nah, ada suaranya, kita hilangkan ya. Kita hilangkan. Caranya klik videonya. Nah, klik videonya, kemudian ada fitur yang volume tadi, yang gambar speaker. Nah, ini volume, klik.
Nah ini kan suaranya nih, kita hilangkan dulu. Nah, jadi kalau ada suara yang ini kan kita bisa hilangkan. Oke, kalau sudah 0 kita centang. Oke, kita kembali ke musik lagi. Kemudian kita rekam. Anggap aja kita mulai dari video awal, jadi harus digeser gini ya. Kita mau bikin suara itu di menit keberapa bisa digeser-geser. Untuk kali ini saya akan membuat di awal video. Oke. Kemudian merekam. Oke. Kita centang. Nah, jadi durasi yang saya ngomong tadi 33 detik sudah ketahuan ya. Kita geser ke mentok ke awal lagi. Kita start ya. Kita mulai start bahwa video suara tadi itu udah masuk. Nah, udah bisa. Jadi ini Anda sudah bisa berbicara. Jadi ini adalah contoh untuk membuat suara merekam di video yang Anda buat. Ya, ini adalah video kakak beradik sedang belanja di Indomaret, yaitu memilih CDR, vitamin C, dan belanja-belanja yang lain. Oke, kalau sudah para sedulur kita stop ya. Nanti kita lihat hasilnya. Nah, seperti itu ya hasilnya. Jadi pada saat Anda merekam untuk mengomentari suatu video yang tanpa suara, Anda bisa memberikan suara sendiri. Oke, saya delete. Hanya contoh saja. Kita kembali ke menu utama, centang lagi. Nah, musik sudah. Kemudian saya akan memberikan efek video ini stiker-stiker. Nah, kita klik stiker. Nah, stiker, ada teks, ada detail. Kita pilih stiker. Nah, di sini stiker itu ada banyak model ya, seperti di WhatsApp yang Anda pakai saat ini, itu umum seperti itu. Jadi kita bisa memilih salah satu, ada banyak di sini pilihannya. Ya, kita bisa memilih. Di sini ada simbol orang senyum, ada orang tertawa, banyak di sini, ada GIF. GIF ini ada banyak pilihan, ada trending, ada woman, ada neon, subscribe. Nah, seperti ini. Banyak ya, seperti ini. Anda bisa pilih salah satu. Nah, ini saya akan mencoba memilih subscribe. Ada birthday, ada hello. Jadi saya tidak akan menjelaskan satu persatu, saya hanya memberitahu bahwa isi menu-menunya saja. Untuk aplikasi Anda bisa memilih sendiri nanti ya, ini bisa Anda pilih. Prinsipnya seperti di WhatsApp aja ya. Ini saya mencoba untuk yang subscribe ya. Saya pilih video salah satu subscribe. Oke, saya pilih yang subscribe ini. Nah, setelah itu baru kita back ya, seperti ini. Nah, jadi video ini, jadi untuk efek stiker ini saya menaruhnya di menit ke di detik ke menit ke 3 detik ke 30.8. Di situ ada muncul tuh yang paling bawah itu. Nah, saya menaruhnya di situ. Oke, sekarang kita review. Kita geser dulu ya. Ini tadi ada suaranya, kita hidupkan lagi. Oke, kita play ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini bisa diperpanjang. Jadi yang tadi itu bisa diperpanjang agak panjang. Caranya geser. Nah, seperti ini, geser. Geser yang tanda panah itu agak ditekan, agak lama nanti kalau bisa digeser ke kanan itu artinya sudah bisa digeser.
Nah, seperti ini. Oke, saya hanya sampai ke detik 40 saja, 41 aja. Kita review kembali. Nah, tapi kalau subscribe ini diperpanjang, artinya nanti akan mengganggu si penonton. Jadi subscribe itu enggak perlu panjang-panjang ditampilkan, hanya sebatas tampilkan aja sesuai dengan bawaan aplikasi. Jadi orang itu tahu bahwa kalau video kita bagus, ya kita pasti akan di-subscribe, ya, seperti itu. Karena kita harus memikirkan si penonton juga supaya tidak merasa terganggu di video kita. Oke, itu fungsinya yang stiker tadi. Oke, kita standarkan lagi ya, seperti ini. Kemudian saya hapus saja supaya tidak terlalu banyak menu. Kalau enggak dipakai kita hapus, kalau dipakai kita centang ini. Itu di situ ada centang yang atas kanan itu, centang aja. Tapi kalau enggak dipakai hapus saja. Nah, kemudian teks. Nah, teks ini kalau kita mau biasanya membuat tulisan penjelasan si suatu video ya. Kalau kita mau memberikan kata-kata, contohnya si bocil sedang belanja sama kakak di Indomaret. Nah, oke. Nah, si tulisan ini bisa kita setting juga ya. Di sini ada warnanya bisa kita rubah. Ada bentuk fontnya bisa kita rubah. Ada kerataan atau posisinya bisa kita rubah, ukuran font bisa kita rubah. Ada efeknya. Efeknya itu kalau kita biasanya ada tampilan dari samping kiri ke kanan atau kanan ke kiri gitu, atau dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah, seperti itu. Kita cek satu-satu ya. Nah, tulisannya ini kan agak gelap, itu bisa kita terangkan. Kita terangkan terlebih dahulu tulisannya. Caranya di situ ada efek yang warna bulat, itu yang bergerak-gerak sebelah kanan ini, sampingnya centang. Kita klik. Nah, di sini kita pilih oke, maaf, kita kembali, bukan yang ini, kita kembali lagi yang ini nih. Tadi yang kita teks dulu ya, stiker, kemudian teks, kita tulis lagi, tadi salah, si bocil sedang belanja, gitu aja ya. Oke, si bocil sedang belanja. Kemudian kita tampilkan fontnya atau tulisannya yang lebih terang. Caranya yang ada simbol warna ini, klik. Kemudian kita bisa pilih kegelapan, di situ ada tulisan kegelapan, klik. Ya. Nah, di sini gelapnya si tulisan ini adalah 29%. Jadi dulur-dulur bisa melihat tulisan yang paling bawah ini 29%. Kita karena mau diterangkan, maka kita setting 100%. Caranya digeser aja. Digeser. Oke. Geser sampai 100%. Nah, sudah terang kan? Seperti itu. Baru kita centang. Nah, kita mau merubah tulisannya tidak seperti ini. Bisa. Caranya klik tulisan ini yang ini blok, ibaratnya kalau di komputer di blok, ini sudah di blok. Tandanya di blok gimana? Itu sudah ada tanda panah kanan kiri, itu namanya sudah di blok. Kalau tidak di blok seperti ini, saya klik sembarang tempat ya. Nah, ini belum di blok, jadi ini belum bisa diedit. Caranya di blok tulisannya, yang bawah ini, yang atasnya video, bawah video asli. Oke, nah sudah aktif itu, baru kita pilih edit. Nah, kita mau merubah bentuk fontnya. Nah, di situ ada simbol AA. Caranya klik. Nah, di sini ada banyak tipe-tipe tulisan dari aplikasinya ya. Ini ada dari atas ke bawah, ini banyak. Anda pilih salah satu aja yang merasa kita jelas. Samanya saya milih Roboto Medium.
Nah, seperti ini ya, lebih jelas. Oke. Kemudian kita mau mengecilkan atau memperbesar tulisan. Bisa juga menggunakan menu atau bisa juga menggunakan tangan dengan cara digeser atau dicubit atau dilebarkan. Ini saya menggunakan tangan dulu. Cubit kecilin. Nah, seperti ini. Dicubit dengan tangan ini ya. Atau dilebarin, digedein. Tangannya kita melebar. Oke. Untuk menggeser posisi pun bisa menggunakan tangan. Oke. Nah, bisa digeser-geser aja sesuai dengan yang kita tentukan. Oke, saya taruh di tengah aja. Nah, bisa juga menggunakan dengan menu yang ada garis 3 yang bentuknya horizontal itu. Bisa diklik. Nah, di sini ada ukuran TT. Nah, jadi ukuran si teks itu adalah 15. Kita bisa geser ke kanan ke kiri. Nah, diperbesar seperti ini. Kalau diperkecil ke kiri. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk yang bagian bawah, yang AA bagian bawah ini untuk tulisannya itu dia berganggang gitu, maksudnya berjarak-jarak, agak melebar. Saya berikan contoh, kita tinggal geser aja. Nah, seperti ini. Jadi spasinya agak melebar. Nah, seperti ini ya. Bisa diatur-atur sendiri. Disesuaikan sesuai dengan keinginan. Oke, saya kembalikan ke nol lagi. Nah, kalau yang bawah ini kita memberikan jarak spasi. Kan kadang kan kita menggunakan tulisan banyak nih, karena ini kan satu baris. Kita menggunakan 2 atau lebih banyak baris. Contohnya ya, saya edit dulu ini video. Saya edit dulu ini tulisannya. Klik, saya centang dulu. Caranya kita tambahkan kalimat lagi. Edit ya. Nah, harus jadi spasi supaya tulisan berikutnya itu di bawah. Harus di enter dulu. Enter itu maksudnya tanda di keyword HP Anda itu yang enter itu yang tanda panah ke kiri itu, klik aja. Nah, si bocil sedang belanja sama kakak di Indomaret. Oke, jadi ini bisa contoh aja ya, nanti bisa banyak baris di bawahnya, tinggal di enter aja. Ini 2 baris cukup untuk memberikan contoh. Nah, ini sudah ada 2 baris, kemudian klik lagi yang garis 3 ini, klik. Nah, ada garis 3 yang paling bawah, Anda geser aja. Nanti jaraknya akan merenggang jauh. Nah, seperti ini. Nah ya, geser-geser mau berapa ukurannya bisa diatur sendiri sesuai dengan keinginan. Nah, itu fungsinya. Oke, sudah. Nah, kemudian fungsi yang bulat-bulat ini tadi, yang bulat-bulat bergerak itu, ini. Nah, ini banyak pilihan nih. Nah, di sini ada banyak pilihan. Nah, tuh ada banyak pilihan. Jadi ini tulisannya nanti pada saat di play itu bergerak. Saya pilih salah satu contoh aja ya, yang sebelah kiri. Sebelah kiri. Di sini ada tulisan masuk. Pada saat masuk itu pada saat diputar baru muncul itu masuknya. Nah, kalau keluar ini pada saat tulisan itu selesai diputar itu nanti akan hilang. Nah, oke, kita masuk dulu. Satu huruf yang paling kiri atas. Saya klik. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti muncul seperti itu. Hilangnya juga sama seperti itu. Biasanya kalau masuknya dia memilih satu tipe, keluarnya juga akan otomatis menggunakan tipe yang sama. Saya klik ya contohnya. Nah, dia aktif sendiri. Nah, seperti itu. Ya. Nah, untuk pergeseran tulisan ini bisa dipercepat, bisa perlambat. Untuk mempercepatnya bisa Anda geser yang simbol yang paling atas ini. Ini yang paling cepat. Nah, ini karena 0 nggak bisa, jadi agak ditambahkan. Nah, seperti itu cepat. Nah, cepat. Atau bisa di paling lambat, itu 1 detik. Nah, seperti itu. Oke, bisa atur-atur sendiri. Nah, kemudian di sini ada loop. Yang sebelah kanan paling kanan ada loop. Nah, ada loop. Nah, loop itu seperti apa? Nah, seperti ini. Bisa diklik pilih-pilih. Nah, itu tipe-tipe efek dari si teks sendiri ya. Nah, seperti ini.
bisa diklik-klik aja sesuai dengan keinginan Anda ya. Nah, seperti itu. Bagaimana sesuai dengan yang Anda suka. Oke, itu loopnya. Nah, kemudian di sini juga yang dasar itu kan ada banyak pilihan nih. Itu bisa Anda pilih aja, klik-klik. Nah, seperti itu. Ada yang model begini. Nah, seperti itu. Nah, kalau Anda mencari video-video yang model begitu, seperti inilah contohnya ya. Jadi Anda tidak kaget, oh seperti itu tuh, seperti itu ya. Oke, ini Anda bisa geser sampai banyak sesuai dengan aplikasi yang bawaan dari InShot ini, bisa pilih-pilih. Intinya menunya ada di situ. Kalau Anda ingin membuat efek suatu tulisan atau teks. Oke, kita keluar dulu. Nah, kemudian tadi teks udah, kemudian di sini saya delete ya. Delete aja. Oke, kita kembali. Ini ada detail nih. Kita detail itu maksudnya apa? Kita klik aja. Oh, detail itu hanya suatu efek. Nah, seperti ini. Hanya efek ngeblur. Jadi biasanya ini dipakai untuk kalau ada video atau bagian yang tidak bagus ditonton, itu biasanya disensor. Jadi ini untuk sensor ya, model sensor. Nah, seperti ini bisa diatur. Yang atas itu ada garis berapa persennya mau disensor. Nah, ini ada, itu bisa diatur sendiri. Bisa model kotak, bisa model bulat, bisa model I love you, bisa model lonjong, bulat lonjong, bisa model tetesan air. Oke, sesuai dengan sesuai dengan pilihan Anda. Nah, jadi untuk membuat efek ini Anda juga harus menempatkan timer atau menit-menit keberapa suatu gambar itu terjadi. Jadi Anda harus pilih. Jadi nggak harus sembarang Anda langsung taruh, nanti pada saat diputar yang disensor malah nggak kena. Saya berikan contoh aja seperti ini. Oke, saya memilih sensor yang ini ya, yang ini. Kita klik centang. Nah, di sini ada video. Ini di sini ada beberapa menit. Ada beberapa. Nah, contohnya di sini. Saya akan membuat sensor video ini yang gambar CDR ini. Nah, di sini adalah ada di menit 22, ada di detik 22.4. Harus yang sensor tadi kita geser ke dua-dua. Caranya gimana? Seperti tadi, klik agak lama. Nah, sampai aktif. Kemudian kita geser-geser aja. Di menit 22 tadi. Ini ada gambaran CDR tadi. Nah, ini. Nah, jadi gambar tulisan CDR ini nanti akan tertutup pada saat diputar. Nah, anggap aja ini. Nah, jadi harus dipasin ya. Ini tulisan CDR. Kita pasin di titik ini. Oke. Nah, jadi kita harus sesuaikan ya. Di sini harus kita blok. Jadi si kotak ini bisa digedein. Nah, ini kita gedekan. Nah, seperti ini. Ini namanya privasi. Nah, jadi pada saat diputar tulisan ini nanti nggak kelihatan. Kita play contohnya. Nah, seperti ini tulisannya nggak kelihatan. Nah, kalau masih panjang situ kita harus diperpanjang juga si sensornya tadi. Itu tanda panahnya digeser ke kanan lagi caranya. Nah, seperti ini. Nah, sampai selesainya si gambar tadi. Kita coba lagi. Kita review lagi. Nah, ternyata tulisan CDR-nya itu belum pas, jadi kita harus perbesar lagi. Nah, gambarnya, nah seperti itu. Nah, sesuai yang kita inginkan. Kita review kembali. Tinggal diatur-atur aja ya para sedulur. Nah, seperti ini. Jadi ke sensor semua. Nah, harus selain menempelkan itu, harus waktunya juga harus diatur. Dan tampilan selebar ukuran dari sensor itu juga harus diatur. Caranya seperti itu tadi. Oke, kita delete.
hanya contoh aja. Detail sudah ya. Kemudian kita review, kita jelaskan untuk fitur menu berikutnya. Saya centang teks. Jadi teks ini fungsinya sama seperti yang di stiker tadi. Oke, saya contoh sepintas lagi aja. Klik teks. Nah, teks ini biasanya dipakai bisa untuk tampilan channel di video Anda, bisa buat keterangan video Anda, bisa apapun, pokoknya teks ini tujuannya seperti itu. Ini saya akan membuat judulnya aja, penjelasan di video ya. Contohnya di sini belanja CDR di Indomaret. Oke. Jadi seperti tadi kita kecilin aja sesuai dengan layarnya ukurannya. Nah, di sini. Oke, kita centang. Nah, jadi kalau yang teks ini bisa diatur panjangnya mau seberapa. Tinggal digeser aja tanda panahnya yang sebelah kanan ya. Sampai berapa menit. Nah, seperti ini. Oke, kita atur aja sampai selama video ini selesai bisa digeser terus. Kita play. Nah, belanja CDR di Indomaret. Nah, seperti itu ya. Posisinya bisa diatur seperti tadi. Bisa geser ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke samping, tergantung ya. Seperti itu. Nah, biasanya kalau si channel membuat channelnya itu seperti yang di TV-TV itu kan, logo seperti Trans 7 atau yang lain itu dia agak buram seperti itu ya, maksudnya nggak jelas seperti ini ya. Bisa menggunakan efek yang tadi itu, efek edit teks. Caranya klik lagi teksnya, klik udah aktif baru edit. Nah, di sini kita bisa posisinya bisa digelapkan contohnya ya. Nah, kegelapannya ini kita setting lagi, klik kegelapan. Nah, kita atur berapa persen yang mau digelapkan. Nah, tergantung, jadi tujuannya biar enggak terlalu mengganggu tampilan video seperti itu. Ini saya akan buat 30% contohnya ya. Nah, seperti ini. Kemudian klik centang. Udah, jadi menjadi gelap seperti ini. Jadi tampilannya gitu enggak terfokus kepada tulisan. Biasanya itu dipakai untuk nama-nama channel. Nah, seperti ini ya. Tapi nama channel jangan taruh di atas, bisa di samping kanan atas atau samping kiri atas atau bawah kanan atau bawah kiri, tergantung kesukaan si pembuat konten. Oke, stop. Kita delete aja. Kemudian kita mengenal filter. Nah, filter ini apa ini? Efek. Oh, dia efek video seperti ini ya. Kita bisa pakai semuanya. Nah, tuh kayak gini, model-model gini. Tinggal diklik-klik aja, disesuaikan sesuai dengan suka-suka Anda. Oke, hanya contoh aja. Kita back aja ya. Kita delete. Oke, centang. Kemudian di sini ada pip. Nah, jadi pip ini maksudnya dipakai untuk video dalam video ya. Maksudnya video dalam video itu seperti ini. Jadi kita mau mendetailkan suatu. Jadi pip ini fungsinya adalah untuk mendetailkan suatu video atau video dalam video. Contohnya, kalau kita mau menampilkan suatu video dari jarak jauh, tampilan keseluruhan. Nah, kita mau mendetekan orang itu lagi ngapain sih, harus menggunakan dua kamera, yaitu yang kamera pertama itu kamera untuk memvideo keseluruhan, dan kamera yang kedua itu untuk mendetailkan suatu video dengan jarak dekat. Contoh saja, kita menggunakan pip ya. Caranya klik pip.
Nah, jadi yang dari video tersebut saya akan menampilkan karena ini saya tidak menyeting detailnya, jadi saya menggunakan dengan video yang lain ya, sebagai contoh aja menggunakan video yang lain. Jadi ada dua video yang tampil nanti. Oke, saya akan menggunakan video yang durasinya 2 menit 4 detik. Saya klik. Nah, jadi tampil di sini. Nah, di menit ke 42 nanti atau di detik ke 42.2 ini nanti akan muncul tampilan video yang ada yang tampilan video dalam video. Kita review ya. Kita review, geser dulu. Nah, seperti Ready? ini. Let's go. Happy birthday to you. Jadi ini namanya video dalam video. Happy Tujuan itu seperti itu. birthday to Atau you. bisa digunakan Happy untuk birthday, happy birthday ini ya, kalau kita membuat suatu tutorial tapi to menampilkan you. mukanya. Jadi itu kan menggunakan dua video, ya kan? Menggunakan dua kamera. Jadi pertama kamera yang untuk memfoto muka, yang kedua untuk si video konten itu sendiri. Nah, itu tujuannya itu. Makanya kalau Anda menonton channel-channel yang ada ada muka orang yang di depan videonya itu video dalam video. Itu ya seperti itu, menggunakan fitur PIP ya. Jadi supaya orang yang ngomong itu terlihat videonya, jadi tidak hanya suara saja. Nah, seperti itu. Itu menggunakan fitur PIP yang seperti ini tadi. Nah, seperti ini tadi, videonya bisa digeser-geser. Bisa agak besar, bisa agak kecil, bisa digeser pakai tangan saja ya. Bisa dicubit, bisa diperlebar, seperti itu. Bisa digeser di mana tempatnya supaya tidak mengganggu video utamanya. Nah, seperti itu ya. Ini fungsi dari PIP. Oke, kita delete. Kita centang. Nah, ini fungsi PIP sudah. Kemudian prapotong. Nah, prapotong ini untuk memotong suatu video yang tidak kita gunakan atau video yang baratnya tidak poin dari video itu sendiri, atau ya pokoknya biasanya kan kamera bergerak itu kan orang kan pusing ya melihat video kita ya. Itu nanti bisa kita buang, bisa kita cut. Itu menggunakan prapotong. Oke, kita praktekkan. Saya akan mengekat si video ini salah satunya. Prakat. Klik dulu videonya. Nah, video itu aktif itu ada garis putih seperti ini yang melingkar ya. Melingkar di videonya itu tandanya kita sudah mengeblok si video ini. Baru kita klik prapotong. Nah, jadi prapotong ini kita mau memotong video yang durasinya 5 menit 18 detik ini totalnya. Itu akan kita potong, kita kurangin 1 menit 10,4 detik ya. Baru kita cut. Nah, seperti ini kita cut atau trim. Nah, kalau trim itu untuk mengembalikan atau split. Kalau split ini dari total durasi 1 menit 10,4 detik itu kita akan memilih posisi mana yang kita akan potong. Nah, caranya kita geser-geser seperti ini ya. Ini kan ada geser-geser. Nah, kita mau detik ke-4 samanya 4.05. Tinggal klik split. Baru kita centang. Nah, seperti ini split contohnya. Jadi split ini membatasi video yang berdurasi sampai ini ada tampilan 2 menit 39 detik. Itu berbeda dengan menit yang selanjutnya. Jadi ini bisa langsung kita delete. Ini kan sudah di split. Sudah di split. Nah, ini baru kita delete. Di situ ada menu hapus, tinggal hapus saja.
Nah, jadi si menit yang pertama tadi akan kehapus. Jadi total menitnya itu menjadi 2 menit 39 detik. Awalnya tadi kan 5 menit sekian detik ya, menjadi 2 menit 39 detik. Itu fungsi dari prapotong atau split. Split pun sendiri itu sama fungsinya tadi seperti prapotong. Contohnya kita klik split ya, sama aja. Jadi kita mau memotong video dari durasi mana ke durasi mana itu kelihatan. Contohnya ini yang paling, saya ambil aja yang paling ujung sebelah kiri. Saya akan memotong dari sepanjang 4 detik. Caranya tinggal pilih split. Nah, berarti kalau sudah ada tanda panah seperti ini, itu sudah aktif bahwa yang video setelah 4 menit ini, 4 detik ini sudah terpisah dengan video yang dalam 4 detik. Oke, kita tinggal mau delete yang mana, yang setelah 4 detik atau yang dalam 4 detik. Untuk kali ini saya akan mendelete yang dalam 4 detik. Oke, kita klik. Nah, yang aktif itu berarti yang melingkar warna putih. Sampingnya itu yang aktif, yang harus kita yang akan kita delete. Setelah sudah aktif di blok, baru kita delete hapus. Nah, maka akan terhapus. Oke, jika kita kesalahan menghapus, oh ternyata bukan ini posisinya, salah. Jangan khawatir, kita tinggal klik menu undo. Di situ ada undo yang tanda panah ke kiri, yang sebelah samping kiri itu ada tanda panah ke kiri itu undo. Kita tinggal klik aja, kita kembalikan ke awal lagi. Nah, dia akan kembali lagi dari perintah-perintah semula. Kita tinggal undo sampai awal. Nah, ini kan tadi awalnya kan 5 menit 18 detik ya, kembali lagi. Nah, seperti itu. Jadi prinsipnya seperti komputer. Jadi kalau kita salah melakukan sesuatu pekerjaan bisa di-undo, atau mau mengembalikan lagi bisa di-redo. Yang tanda panah sebelah kanan itu redo, yang sebelah yang tanda panah ke kiri itu undo-nya ya. Seperti itu. Nah, untuk delete ini tadi sudah. Delete fungsinya untuk mendelete suatu video. Jadi videonya ini di-delete. Nah, seperti ini. Di-delete. Nah, kalau yang tidak bisa di-delete berarti video ini harus salah satunya harus tersisa di aplikasi ini, tidak boleh dikosongkan. Makanya di-delete dia nggak mau. Makanya muncul notifikasi. Nah, bahwa ini video terakhir. Tidak ada video yang nempel di aplikasi ini, makanya tidak bisa di-delete. Itu fungsi delete sama yang tadi seperti itu. Oke, kita undo lagi karena tadi 5 menit, sekarang 2 menit, kita undo lagi. Kembali ke awal. Nah, seperti ini. Oke, kemudian latar belakang. Kita klik latar belakang. Nah, latar belakang. Nah, seperti latar belakang ini hanya untuk menampilkan latar belakang suatu video aja. Jadi bisa seperti ini, dipilih-pilih sesuai dengan keinginan, atau mau ditampilkan foto-foto yang ada di galeri Anda, yang Anda download di luar atau yang Anda buat sendiri, bisa pakai seperti itu. Oke, kita back aja atau kita klik silang yang bawah sebelah kiri itu. Nah, ini warnanya bisa kita atur seperti ini. Nah, bisa dipilih-pilih tergantung masing-masing editor. Oke, gradient pun sama seperti ini, bisa kita pilih-pilih sendiri. Nah, seperti ini bisa kita pilih-pilih sendiri ya. Oke, kita back aja. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita nggak memakai hal seperti ini, tinggal di back aja. Yang tanda panah di keyword HP Anda itu, tinggal di back aja. Nah, ini kenapa kok nggak bisa hilang? Saya pengen tampilan awal. Jadi di menu yang latar belakang tadi tidak bisa dikembalikan, dia akan nempel terus seperti ini. Caranya bagaimana? Caranya klik undo aja yang tanda panah sebelah kiri. Nanti dia akan kembali ke awal. Undo sampai selesai. Nah, seperti itu, dia akan kembali ke asli videonya. Itu fungsi dari latar belakang. Nah, sekarang kecepatan. Nah, kecepatan itu seperti yang Anda tahu, untuk mempercepat suatu video. Jadi video yang normal bisa Anda cepatkan atau bisa Anda lambatkan.
Nah, seperti semuanya durasi panjang nih supaya video itu kena semua, orang bisa melihat semua, tapi dengan waktu yang singkat. Mungkin kalau terlalu panjang kan orang melihatnya kan bosan. Jadi Anda bisa dipercepat dengan menggunakan fitur ini. Nah, ini contohnya kan kita klik normal dulu ya. Nah, ini kan normal nih, kecepatan normal seperti ini. Wah, ini kelamaan nih 5 menit. Saya mau jadi 1 menit atau 2 menit atau ini tergantung kecepatan. Kemudian kita klik kecepatan. Nah, di sini ada settingan lagi. Di sini 100%. Anda bisa geser kecepatannya. Nah, ini bisa geser. Nah, normalnya kan di angka 1 ini ya. Kalau di sini ini adalah cepat, kalau di sini adalah lambat. Yang kalau geser ke kiri, jari Anda geser ke kiri itu lambat, jari Anda geser ke kanan itu cepat. Nah, karena tadi untuk mempercepat bisa kita setting nih cepat 3 kali, cepat 48 kali, bahkan sampai 77 kali sangat cepat, 100 kali sampai cepat. Nah, kecepatan lebih dari 10 kali dapat menyebabkan hilangnya audio orisinal. Nah, itu ada penjelasan ya. Kita anggap kita setting kecepatannya ini apa? Nah, 10 kali ya. Apa ini aja? 5 kali ya. Nah, 5 kali aja. Oke. Kita setting 5 kali. Kemudian kita centang seperti apa. Nah, seperti kan cepat banget 5 kali. Jadi hanya menjadi 1 menit totalnya. Tapi video keseluruhan dari Anda yang buat asli itu akan kelihatan dengan durasi yang cepat. Itu fungsi dari fitur kecepatan ya. Nah, kalau untuk memperlambat yang seperti tadi, oke, kita stop. Ini contoh tampilan aja. Kalau mau memperlambat agak lambat seperti ini kecepatan, baru kita klik yang geser mentok atau disesuaikan aja. Pokoknya sebelum angka 1 itu lambat. Setelah angka 1, setelah nomor 1 itu cepat. Ini lebih lambat 0,2 ya. Oke, kita centang. Kita putar. Nah, dia lambat seperti ini. Biasanya itu dipakai untuk film-film yang menampilkan video-video yang unik atau video-video yang seru atau apa gitu ya. Seperti Donju itu kan menjotos, pas menjotos saya seperti film itu kan memukul itu biasanya untuk mensensor posisi durasi yang seru atau lucu atau unik, tujuannya seperti itu. Oke, kita stop, kita kembali ke normal aja, kita kembali ke angka 1 lagi. Oke, kembali ke normal. Kurva ini apa kurva? Oh, kurva ini hanya tampilan sama seperti settingan, hanya tampilan untuk kecepatan aja, cuman ini lebih detail. Nah, dia pakai apa namanya, simbol seperti ini. Fungsinya sama aja ya. Bisa menggunakan model kurva, bisa menggunakan model standar. Tapi saya menggunakan model standar aja. Oke, seperti ini. Oke, kita centang aja karena kita kembalikan ke normal. Oke, kemudian animasi. Fitur berikutnya animasi. Klik animasi. Nah, animasi kita klik salah satunya. Nah, seperti ini aja. Jadi tampilan hanya tampilan video pada saat dibuka itu seperti itu. Seperti ini, bisa dipilih-pilih sesuai yang keinginan Anda. Nah, seperti ini. Nah, itu fungsi dari animasi. Ini masuknya seperti ini, keluarnya seperti itu, sama combo, sama seperti ini model-modelnya. Loop modelnya seperti apa, seperti ini, hampir sama kayak yang awal tadi ya. Cuman kalau ini adalah di videonya, kalau yang tadi itu di teksnya ya. Fungsinya masing-masing, cuman tujuannya sama tapi peruntukannya masing-masing. Kalau yang awal tadi itu untuk teks, kalau yang ini untuk videonya sendiri. Cuman kalau video seperti ini kan orang kan puyeng ya, biasanya jarang dipakai. Ini hanya mengetahui saja fungsi-fungsi. Oke, kita back aja. Oke, kemudian tadi, nah, untuk
animasi sudah potong. Jadi fitur potong. Fitur potong ini fungsinya untuk menyesuaikan suatu video. Biasanya dipakai untuk video dalam video atau yang pip tadi. Contohnya seperti ini. Saya menggunakan pip dulu. Geser dulu pip. Oke. Nah, di sini ada seumpamanya saya memakai video anak saya yang durasinya 0,15 detik ini, yang ada jenggot dan kumisnya. Nah, seperti ini. Ready? Happy birthday to Ini you. kan bentuknya seperti ini ya, seperti ini. Jadi ini mau kita perkecil. Ini kan agak keseluruhan ya. Maksudnya original videonya. Kita mau cut jadi sesuai dengan yang kita harapkan. Ini kan badannya kelihatan. Nah, sekarang kita mau menampilkan atau mengangkat video ini yang pip itu hanya kepalanya saja yang terlihat. Oke, caranya blok lagi dulu videonya. Kita pilih potong. Nah, yang pojok paling kanan itu, pojok paling kanan. Kita klik potong. Nah, dia tampil seperti ini. Nah, ini nanti, ini kan tampilannya kan full ya. Tampilan fullnya itu kan kelihatan badannya, separuh badannya. Sekarang saya akan menampilkan hanya kepalanya saja. Jadi dengan fitur cut tadi, caranya geser di situ kan ada garis tengah atau garis pojok, bawah atau samping atau atas sesuai dengan yang kita mau potong. Karena ini yang dipotong bagian bawah, maka saya menggunakan yang garis yang tengah yang bagian bawah. Klik aja, geser ke atas. Nah, seperti itu. Nah, ini hanya nanti kepalanya saja yang terlihat. Oke, sudah. Itu tergantung masing-masing editor ya. Nanti menyesuaikannya editnya seperti ini. Oke, selesai baru kita centang. Nah, jadi yang tampil hanya kepalanya saja. Kita play. Nah, seperti itu ya. Nah, tadinya kan itu sama itunya ya, sama badan, setengah badannya itu. Nah, itu seperti itu. Biasanya itu dipakai untuk video subscribe gitu kan, dia agak lebar ininya layarnya. Jadi kita ambil hanya tulisan subscribe aja, itu bisa mengaturnya bisa pakai potong tadi. Oke, kita delete ya, karena hanya contoh saja. Kita delete. Setelah itu kita centang. Oke, itu fungsi dari mana tadi? Fungsi dari potong. Fungsi dari potong. Nah, ini potong. Nah, sekarang kita mengacu ke yang kegelapan. Ini tadi potong sudah, sekarang menu yang kegelapan. Nah, ini kegelapan, jadi tampilan video ini bisa digelapin. Nah, seperti ini. Nah, sampai enggak kelihatan. Bisa 26%, 30%. Nah, tergantung masing-masing editor, suka-suka Anda untuk mengatur suatu videonya. Nah, ini ya, kita kembali lagi 100%. Oke, kemudian volume. Nah, volume yang tadi hampir sama yang kita jelaskan di menit awal tadi, itu untuk meningkatkan suara. Dia sampai 200%. Tapi suara ini hanya untuk tetap mengandalkan suara asli ya. Jadi tidak bisa untuk bahwa kita itu merekam atau memvideo dari jarak 2 meter lebih gitu ya, 2 meter lebih atau 1 meter lebih. Nah, itu sampai meningkatkan suara sampai jelas itu nggak bisa. Tetap harus menggantungkan audio Anda atau speaker Anda pada saat memvideo atau merekam suatu video atau suara ya. Tetap mengandalkan suara aslinya. Tidak bisa dari jarak jauh langsung di 100% jadi jelas, enggak bisa. Harus mengandalkan
suara asli dari perekaman video. Ini hanya untuk meningkatkan suara yang agar lebih meningkat dari originalnya saja ya. Caranya ya sama, klik menu. Nah ini dari tadi kan kita nolin, kita mau 100% lagi seperti ini, kita mau menampilkan suaranya lagi, nah seperti itu, atau mau 200% bisa, baru centang. Oke, baru ada suaranya lagi. Tadi videonya ini pakai efek ya, kita belum kita belum normalkan lagi. Bentar, kita normalkan lagi efeknya tadi, latar belakang tadi, animasi tadi. Oh iya, kita hilangkan lagi. Tadi pakai yang ini ya, kita hilangkan. Jadi hilangkan itu yang paling pojok kiri itu, yang tanda bulat terus ada garis miring itu menormalkan video. Oke, setelah kita klik sudah, baru centang. Jadi video aslinya, kembali ke video aslinya. Oke, kemudian kegelapan udah, volume udah, efek suara. Nah efek suara ini dipakai untuk suara normal bisa berubah menjadi besar atau kayak robot, atau bisa menjadi kecil kayak ceper seperti itu ya kan. Biasanya dulur-dulur kan menonton video YouTube kan ada suara cempreng apa, itu menggunakan efek suara. Contohnya seperti ini, klik efek suara. Nah seperti ini. Biasanya ini untuk menyensor suatu suara yang biasanya dipakai kalau di TV itu kan ada penjahat atau ada preman-preman yang ketangkap polisi terus kemudian diwawancarai supaya tidak terdengar suara aslinya, itu untuk menyamarkan suara. Biasanya tujuannya seperti itu. Nah seperti ini, bisa tinggal pilih-pilih aja. Nah seperti ini ya, tinggal dulur-dulur pilih-pilih menu-menu yang Anda sesuaikan dengan video Anda. Oke, kita kembali. Kemudian mengenal menu ganti, sampingnya efek suara itu kan ganti. Oke, kita klik ganti. Nah ganti ini maksudnya tujuannya untuk mengganti video. Yang video yang tadi yang asli, yang pertama berdurasi 5.18, saya akan mengganti video yang durasinya 2.04 menit. Oke, kita klik. Klip baru lebih pendek dari yang sekarang. Total durasi akan dikurangi dan animasi akan berubah sesuai dengan itu. Oke. Nah, di sini videonya sudah berubah. Jadi seumpamanya kita, saya nggak pakai video ini, mau pakai yang satunya lagi. Itu Anda tidak usah keluar dari aplikasi ini, tinggal mengganti saja dengan fitur tadi, fitur ganti video ya, yang tadinya 5 menit menjadi 2 menit, itu video lain ya, untuk penukaran video. Oke, kemudian kita back aja kembali ke video awal ya, saya pakai menu undo. Nah, oke, kembali lagi, kemudian duplikat, klik duplikat. Nah duplikat ini adalah untuk mengopi video yang satu menjadi 2. Nah tadi kan durasinya kan Anda lihat kan 5 menit menjadi 5 menit 18 detik menjadi 10 menit 36 menit ya. Jadi ini video yang diulang, sebetulnya video diulang aja ini. Jadi ini duplikat ini hanya untuk mengulang video lagi yang tadinya pendek menjadi panjang, tapi videonya sama aja. Efeknya tadi belum kita ini, efek suaranya kita normalkan lagi. Oke.
Nah, seperti ini. Jadi panjang kan. Yang tadi 5 menit jadi 10 menit. Itu hanya untuk duplikat video yang sama, kita duplikatin lagi. Seperti kita copy paste. Oke, kita kembali lagi. Kita nggak pakai itu. Kita jadi 5 menit lagi. Nah, oke, menjadi 5 menit 18 detik lagi ya. Oke, kemudian kita pilih membalikkan. Jadi membalikkan ini fungsinya dari durasi menit yang akhir menjadi menit awal. Contohnya dari masa lalu menjadi masa sekarang. Itu diputar lagi seperti itu. Contohnya kita klik ke membalikkan. Nah, ini perlu ya. Ini akhir jadi masa lalu ini masa. Ini putarnya dari menit akhir ke menit yang lalu. Jadi ya tergantung durasi videonya. Kalau videonya semakin panjang akan lama. Ini menit aja lama. Oke, saya tidak terlalu lama. Saya akan membuat video yang saya. Kita lama aja, saja. Saya ganti videonya yang durasinya yang pendek tadi. Oke, kita ganti aja. Pilih yang durasinya yang ini, yang apa namanya? Yang 0,59 menit ini aja, yang 1 menit aja nih. Oke. Oke, saya ganti ya. Masuk ke dalam. Nah, ini adalah video normalnya ya. Kemudian kita akan membalikkan. Klik membalikkan. Nah, seperti ini. Jadi ini muterannya akan kebalik. Dari video akhir itu diputar di awal. Oke, kita review. Nah, ini. Jadi kita ini ya, apa namanya, kita lihat ya. Dari dia kan di sini nih. Baliknya. Kita agak percepat supaya terlihat. Kita percepat aja waktunya 2 kali ini. Oke, 2 kali kita percepat. Tuh, dia mundur kan. Pas mundur, padahal ini anak ini dia berjalan posisinya ke depan. Nah, jadi muternya mundur. Dari video akhir diputar di awal, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, itu tujuan membalikkan. Sekarang kita putar normal lagi. Kita putar normal lagi. Jadi saya back aja, saya undo. Urungkan kecepatan. Urungkan membalikkan. Oke, sudah urungkan membalikkan. Kita putar arah yang normal ya, video awalnya. Kita cepat aja, kita atur cepat supaya terlihat semua. Kita cepat 2 kali, lebih cepat. Oke, putar. Nah, dari awalnya seperti ini. Vitamin C, vitamin C. Oke, kita stop back aja, kita kembali ke normal lagi. Oke, kecepatannya. Nah, oke, sudah. Kemudian itu fungsi dari fitur membalikkan. Sekarang putar. Jadi putar ini biasa untuk memutar video yang tadinya Anda salah merekam video,
kebalik bisa ditata dengan keinginan. Contohnya ini saya akan balikkan 180 derajat. Kita tinggal putar aja. Nah, seperti ini. Nah, awalnya samanya kita membuat videonya salah nih. Jadi posisinya kebalik. Loh, videonya kok kebalik? Jadi Anda tidak perlu menyesal. Itu bisa kita putar ya dengan menggunakan fitur putar ini. Tinggal diputar aja. Disesuaikan. Nah, seperti ini ya. Itu hanya fungsi putar. Nah, ini ada fitur balik. Nah, kita coba seperti apa. Kita lihat. Oh, jadi ini balik ini maksudnya mirror ya. Jadi posisi yang tadinya sebelah kiri menjadi sebelah kanan ya, seperti kita di kaca mirror. Nah, jadi hanya fungsinya seperti itu, mirror aja ini. Tapi sama, jadi dari video awal akhir itu sama, hanya posisinya yang tadinya sebelah kiri menjadi sebelah kanan atau yang tadinya sebelah kanan menjadi sebelah kiri. Hanya mirror aja ini. Oke. Kita normalkan lagi. Urung balik. Nah, oke. Kemudian beku, menu beku. Menu buku ini seperti apa? Oh, jadi menu buku ini dia mematikan suatu video ya. Jadi yang tadinya video menjadi foto, dia nggak bergerak. Nah, dia berhenti. Jadi ini untuk menyensor juga pada saat kita mau melihat poin-poin dalam durasi yang penting yang sesuai dengan kita inginkan atau yang kita anggap penting atau ingin melihat terus, itu kita bisa menggunakan fitur beku ini ya. Contohnya seumpamanya ini ada kejadian yang unik, oh pengen itu yang supaya terfokus di video detik itu Anda bisa menggunakan fitur beku ya, seperti itu. Oke, seperti ini video yang kami buat mengenal, menjelaskan, dan mempraktekkan contohnya tentang aplikasi edit video. Yang saya pakai adalah aplikasi InShot. Seperti ini, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi para editor atau bagi YouTuber pemula untuk menggunakan atau untuk membuat konten-konten video YouTube. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ini bermanfaat, bisa subscribe, like, share, dan bisa ngetik kolom komentar dan nyalakan notifikasinya agar para sedulur-sedulur bisa mendapatkan video-video kami yang terbaru dan channel saya bisa berkembang. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.